Kembali lagi dengan saya untuk memenuhi tugas dari evaluasi pembelajaran. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari kelas PKO 6A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian. Pengertian evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk mendapat kesimpulan selanjutnya. Penjelasan yang kedua yaitu fungsi. Yang pertama, fungsi normatif, berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran. Yang kedua, fungsi diagnostik, untuk mengetahui faktor kesulitan siswa. Yang ketiga, fungsi sumatif, untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, fungsi penempatan, menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuan maupun bakatnya. Yang kelima, fungsi keberhasilan, mengukur seberapa besar keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Ini sangat penting dalam evaluasi pembelajaran, fungsi yang kelima. Yang ketiga, tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu mendiskusikan kemampuan belajar siswa, yaitu dapat mengetahui dari hasil siswa, kekurangan siswa dalam belajar, pencapaian belajar mengajar. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penelitian. Tujuan yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban. Terus selanjutnya adalah manfaat umum dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, memahami sesuatu, contoh mahasiswa entry, motivasi, dan lain-lain, sarana dan prasarana, dan kondisi dosen. Terus manfaat yang kedua, membuat keputusan. Membuat keputusan yaitu dengan kelanjutan program, penanganan masalah, dan lain-lain. Manfaat yang ketiga dari evaluasi pembelajaran yaitu dengan manfaat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam kelas, komponen-komponen proses belajar mengajar. Terus manfaat khusus, yang tadi ketiga tadi adalah manfaat umum, yang selanjutnya adalah manfaat khusus. Yang pertama, bagi siswa dan mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, memuaskan atau tidak memuaskan, atau istilahnya kurang baik atau cukup baik. Yang kedua, bagi guru, dapat mendeteksi siswa yang telah dan belum menguasai tujuan, melanjutkan remedial atau dengan usaha pengayaan atau dengan tugas tambahan. Ketepatan materi yang diberikan, jenis lingkup, tingkat kesulitan, dan lain-lain. Yang ketiga dari manfaat khusus evaluasi pembelajaran yaitu manfaat bagi sekolah, yaitu bisa hasil belajar cermin kualitas sekolah. Yang kedua, membuat program sekolah, yaitu program yang lebih baik dari sebelumnya tentunya.
Terus yang kelima, macam-macam evaluasi pembelajaran. Evaluasi diagonis ditujukan untuk menelaah kelebihan siswa dan faktor-faktor penyebabnya. Terus yang kedua, evaluasi formatif untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar siswa dalam kelas. Evaluasi sumatif untuk menentukan hasil kemajuan proses belajar mengajar. Terus yang selanjutnya adalah yang terakhir, prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran. 1. Dirancang secara jelas abilitas yang harus dinilai-nilai. Yang kedua, penilaian hasil belajar menjadi bagian integral dalam belajar mengajar PPM. Yang ketiga, agar penilaian objektif ya sesuai dengan nilai asli proses belajar mengajar siswa secara proses yang sebenarnya. Yang keempat, hasilnya hendaknya diikuti dengan tindak lanjut, yaitu jika baik ditingkatkan dengan yang lebih baik, jika dengan hasil yang kurang baik bisa diikuti dengan evaluasi, pengayaan, atau dengan remedial, atau dengan tugas-tugas tambahan lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan sedikit dari evaluasi pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.